Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ayah bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu Ngabuburit Tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir. Dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya
sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan liman arsala khairu mursalin li khairi ummatin bi khairil milali fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami qala ta'ala fil Qur'anil azim wa rattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan yang insya Allah kita sudah sahur. Adapun kita yang sudah sholat subuh, masya Allah, bagi yang belum menunaikan sholat subuh silakan sholat subuh terlebih dahulu, karena akan kita lanjutkan dengan program yang sudah berjalan di Sobat Ngaji, yaitu program One Day Tartil insyaallah. Mana kita akan mulai di terakhir sampai ayat 242. Berarti kita mulainya di ayat 243 insyaallah ya benar sekalian ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Dan seperti biasa, kami informasikan kepada ibu sekalian untuk kegiatan One Day Tartil ini isinya kami membaca, ayah bunda sekalian mengikuti. Nah, jadi tidak ada sesi-sesi seperti talaki dan lain-lainnya, karena itu dikhususkan pada program yang lain gitu ya. Nah, kalau program yang talaki, insya Allah itu beda lagi. Kalau One Day Tartil, nah ini kita membaca bersama-sama dengan setartil mungkin insya Allah. Baik, kita mulai saja. Hai bunda sekalian, tanpa perlu berlama-lama, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran setartil mungkin. Nah itu penjelasannya sudah sangat jelas ya. Tinggal kita amalkan insya Allah. Baik, hai bunda sekalian, sebelum dimulai, karena waktu sudah menunjukkan jam 5:06, kita membaca sama-sama dulu untuk membuka bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Yuk kita sama-sama mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda sekalian, sebelum dimulai izinkan saya mengkondisikan tempat sejenak. Sebentar ya Bunda sekalian. Baik, kita mulai ya Bunda sekalian ya. Bismillah. Jadi kita sudah membaca suratul Fatihah. Sekarang kita mulai di terakhir di Quran surah Al-Baqarah ayat 242. Berarti kita mulai sekarang dari ayat 243 ya Bunda sekalian. Saya ulangi ya Bunda sekalian, boleh membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 243 di mushaf masing-masing boleh, atau lihat ke layar pun boleh. Jadi kita insya Allah akan mulai. Bismillah. Mulai sama-sama dari tahun. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mohon maaf Pak Ustadz, terlalu lambat. Oke, karena kita sedang one day tartil. Afwan sekalian, karena kita sedang one day tartil ya. Nah, jadi tartilnya kita
pakai tingkatan yang tahqiq sebenarnya agar semuanya bisa mengikuti. Nah, gitu ya insya Allah ya. Karena kan dari kemarin pun temponya kita seperti ini insya Allah ya. Nah, tapi insya Allah akan saya naikkan sedikit agar temponya stabil insya Allah. Baik, terima kasih ya udah sekalian sudah mengingatkan. Bismillah. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum sakinatun mir rabbikum
rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtanikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Masya Allah, kita sudah di juz 3 ya Bunda sekalian. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, bagi ayah bunda sekalian yang baru bergabung, silahkan dibuka di juz 3. Kalau ayatnya berarti di ayat 253. Dan saya ingatkan kembali, karena ini one day tartil, biar semuanya bisa ikut. Dan kita akan mentahkik ya. Kita akan mentahkik setiap bacaan kita, baik dari segi mad tabi'i, dari segi dengungan gunnah, ataupun makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Maka temponya seperti ini adanya. Ya, dan ini yang saya dapati ketika apa? Ketika saya mendengarkan Syekh Hussari, Mahmud Khalil Al-Hussari, ketika beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, biasanya seperti ini. Nah, karena apa? Karena tahqiq, kata Dr. Yahya Al-Ghathani, istahabbul akhdhu at-tahqiq halat ta'lim. Dianjurkan menggunakan tahqiq kalau sedang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, saya membaca, ayah bunda sekalian mengikutinya, seperti itu ya. Nah, karena program ini diperuntukkan untuk kita insyaallah. Dan untuk wilayah Medan dan sekitarnya yang baru subuhan, Masya Allah, kita di waktu Indonesia bagian Barat sudah dari tadi, silakan untuk sholat terlebih dahulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita mulai di ayat 253 juz 3. Nah, karena kita sudah mengobrol, nah ini akan saya kenalkan ya bunda sekalian. Jadi salah satu adab ketika membaca Al-Quran, kalau kita dipotong misalkan, nah kita dipotong seperti ini, nah, ini tertutup nih. Nah bunda sekalian lagi baca Quran di rumahnya masing-masing, lalu datang tamu, datang siapa misalkan, nah maka itu tutup dulu, nah, baru terima tamunya setelah ngobrol. Kalau mau baca lagi dibuka dan mulai dari ta'awudz lagi, gitu ya. Mulai dari ta'awudz lagi, karena sesuai dengan firman Allah, fa idzal qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran maka mulai dengan isti'adzah, seperti itu. Yuk kita praktekkan, kita amalkan. Kita mulai lagi dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum
ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Saya ulang, hanya kurang pas. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء qadir. Oke, kita mulai sekarang di ayat 260. Ibu dan sekalian hukumullah. Nah, sebelum dilanjutkan saya izin mengingatkan kepada ibu dan sekalian, bagi ibu dan sekalian yang sedang ingin mentartilkan bacaan, perhatikan setiap yang dibaca, apalagi tadi seringkali ini kan ayat 260. Nah, coba saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Seringkali terjadi iltiqa'us sakinain ibu dan sekalian ini. Nah, kalau kita mau baca tartil, maka dua huruf sukun yang di belakang sini harus dibaca. Caranya gimana? Tak disukunkan, tak disukunkan. Berarti kita harus menyempurnakan huruf taknya dulu, baru taknya. Jadi bacanya qala kam labith. Ada labith, lalu ada taknya. Seperti itu. Dan ini berlaku pada bacaan-bacaan yang lainnya ya bunda sekalian. Jadi ini kesempatan bagi ayah bunda sekalian karena dibacanya sangat pelan gitu ya. Dibacanya sangat pelan, coba dirasakan setiap ada iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf yang sukun. Seperti tadi contohnya di sini satu lagi, izinkan saya membukanya. Nah, ini kursiyuhus samawati. Nah, di sini ada dua sukun, huruf ro dan huruf dhad. Maka ketika ayat kursi ini harus dimaksimalkan huruf ro-nya dulu, dia punya sifat tawassut, lalu ke huruf dhad dia punya sifat istitalah. Wal ardh. Nah, jadi bacanya makanya kalau pelan-pelan ini lebih terasa. Wasi'a kursiyuhus
samawati wal ardh. Nah, ada suara seperti itu ya. Barakallahu fikum. Jadi inilah salah satu hikmah kenapa kita programnya tidak cepet-cepetan baca one day one juz. Nah, kita untuk subuh-subuh coba mentartilkan. Adapun target dari ayah bunda sekalian yang mau one day one juz, nah silahkan di lain kesempatan seperti itu insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan ya bunda sekalian. Ayat 260. Seperti biasa, kalau kita sudah ngobrol-ngobrol, nah, sudah intermezzo, sudah apa tadi, ada penjelasan sedikit, kita mulai lagi dengan ta'awud. Oke. Bismillah, kita mulai lagi. Ya bunda sekalian, boleh dibuka ayat 260 atau lihat ke layar pun silahkan. Oke, bismillah, kita mulai lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi adini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan
ولا أذى منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
Wallahu bima ta'maluna basir. Oke, sebelum dilanjutkan ya Bunda sekalian, saya akan membahas satu di sini sering terjadi kesalahan soalnya. Di sini ya. Sering terjadi kesalahan di sini gimana? Sering terjadi kesalahannya, perhatikan. Di sini ada huruf to. Huruf to itu huruf itbaq dan juga huruf isti'ala, berarti dia aqwal huruf yang paling kuat. Sedangkan huruf lam tidak itbaq, tidak juga isti'ala. Maka kekeliruan atau kurang pasnya dibaca di sini itu gimana? Kalau kita baca seperti ini, wabilun fatul, berarti itu lamnya tebal. Hati-hati. Lamnya tebal, kenapa bisa tebal Ustaz? Karena dia kemasukan dari to yang dikuatkan banget. Maka cara antisipasi bacanya gimana? Wabilun fatul, to-nya tebal, ketika lam itu jadi kita meregang, dalam artian jadi tipis. Kalau to itu kuat banget ya Bunda sekalian. Isti'ala, itobak, suaranya harus ke atas, maka itu kalau disebut leher tuh keluar uratnya ketika to, tapi ketika lam harus sudah lemas. Gitu ya. Kita praktikkan lagi dari fa'ilam sampai wallahu. Fa'ilam yusibha wabilun faqul. Faqul seperti itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Baik ayuhana sekalian, kita akhiri di ayat 266 sesuai dengan tanda ruku' atau tanda ain. Masya Allah, luar biasa antusias dari ayuhana sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bacaan kita sebagaimana bacaan yang disebutkan oleh hadis Nabi, bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran, berasal membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, yang pertama, maka pahala orang yang terbata-bata dapat 2 harakat. 2 harakat, 2 pahala. Seperti itu. Pahala belajar, pahala membaca. Kalau orang yang membaca Al-Quran
tapi dia mahir, al-mahiru bil Quran, maka Rasulullah SAW janjikan ma'as safaratil kiramil bararah, dengan disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah ya. Jadi ayo bunda sekalian, kita niatkan, ternyata kita bisa membaca Al-Quran secara tartil. Kalau kita apa? Kalau kita memperhatikan setiap huruf. Jadi semoga dengan adanya program Ramadan bertajwid, khususnya yang subuh-subuh ini, yang one day tartil ini, ayo bunda sekalian, menjadikan bacaan kita setartil-tartilnya. Nah gitu ya. Jadi ayo bunda sekalian, ketika ada program tartil atau one day tartil ini, maksimalkan ya bunda sekalian ya. Karena di pagi hari kita beragam kajiannya. Nah, Masya Allah ya, kita beragam banget kalau pagi hari kajiannya. Kalau siang kita makomatnya, tahfiz makomat, sore ngaburi tahsinnya. Nah, subuh-subuh ini waktunya kita praktekkan yang kita dapatkan pas pagi, dapatkan pas siang, dapatkan pas sore. Nah, jadi sebenarnya ini adalah puncak-puncaknya puncak-puncaknya latihan kita. Apalagi dengan para asatiz yang membaca seperti tadi. Nah, kenapa Ustadz lama banget bacaannya? Tadi terasa ya, Nah, kita ngejar itu. Ketika ada iltiqa'us sakinain, ketika ada seperti tadi falpol, jadi udah terbiasa. Tidak falpol. Nah, seperti itu. Jadi karena bacaannya pelan-pelan, jadi ayah bunda sekalian bisa memperbaiki dari segi makharijul huruf, segi sifatul huruf, dan tajwidnya sudah tentu. Dan yang terakhir, dari segi waqaf dan ibtidah. Nah, seperti yang tadi ya saya contohkan. Jadi ketika nafas kita tidak pas, maka boleh waqaf, boleh. Nah, waqaf boleh. Dan ibtidahnya di mana? Ibtidahnya kalau dia tidak ada tanda waqaf, sebaiknya dimulai dari yang sebelumnya. Ustaz, gimana kalau ternyata kita malah melanjutkan meskipun tanpa ada tanda waqaf? Boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh-boleh saja, silakan. Namun perlu diketahui ya bunda sekalian, bahwasanya waqaf yang ada di Quran kita, baik cetakan Indonesia atau cetakan Madinah, itu semuanya sudah diberi tanda waqaf oleh para alim ulama. Jadi ya kita ikut ulama aja deh, karena waqaf di situ sudah paling tepat dari segi tafsir dan paling tepat dari segi apa? Dari segi makna, seperti itu ya. Nah, jadi ayo udah sekalian, tadi pilihannya. Kalau waqaf ibtida boleh melanjutkan sendiri, misalkan stop di sini tiba-tiba lanjut tanpa tanda waqaf, boleh silakan. Cuman kalau saya sarankan menggunakan saja anjuran ulama yang sudah ada waqaf tandanya. Jadi kalau tidak ada tanda waqaf, takutnya gitu ya, takutnya tidak relevan ketika membaca karena kita belum paham banget dari segi mana, dari segi tafsir atau balaghah dan lain-lainnya. Maka kita ulang lagi saja. Ikut siapa? Ikut para ulama, ikut para guru-guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Siapa ya bunda sekalian? Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan kembali yang ada di program One Day Tartil ini tidak cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan boleh-boleh sebenarnya. Kalau baca sendiri saja. Karena target sobat ngaji adalah apa? Pagi-pagi ini atau subuh-subuh ini kita mentartilkan bacaan. Ayo berdasarkan kalau bisa sambil baca, sambil dengerin, diresapin setiap asatiz nanti yang membaca. Seperti itu insya Allah. Apakah sobat ngaji bisa bikin satu one day one juz? Bahkan one day 3 juz aja bisa sebenarnya. Kalau mau cepet-cepetan ya bunda sekalian. Tapi kita tidak mentargetkan itu untuk peserta. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik. Bagaimana peserta riyadhatul lisan? Riyadhatul lisan itu apa? Latihan lidahnya dan latihan telinganya. Nah, gitu ya. Karena faktor untuk untuk mentartilkan bacaan kita, yang pertama adalah dengan sering mendengar bacaan yang benar. Kedua, membiasakan mulut dengan bacaan yang benar. Nah, karena termasuk saya bunda sekalian, awalnya itu nggak bisa baca kayak gini, serius. Apalagi dulu kami di pesantren tahfiz, itu kan yang namanya pesantren tahfiz pasti pengen baca cepet. Kebayang satu hari disuruh membaca 5 juz kalau nggak salah, membaca. Nah, jadi pengennya cepet gitu. Ternyata masya Allah makin kesini semua itu ada aturannya.
Jadi ayah bunda sekalian, kalau ayah bunda sekalian sudah terbiasa dengan bacaan pelan seperti ini, itu mau dibawa ngebut, sengebut apapun bisa. Tapi kalau sudah biasa dengan bacaan yang ngebut, dibawa baca pelan-pelan susah pasti. Karena sudah terbiasa. Nah, jadi kita biasakan dengan bacaan yang pelan, baru. Nah, kita naikkan tingkatan ke tadwir, naikkan tingkatannya ke hadar seperti itu. Jadi program ini saya kami dan tim membuat untuk itu semua. Mohon dimaklumi ya bunda sekalian kalau bacaannya terlalu lama karena targetnya seperti itu insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bacaan-bacaan kita nggak terasa ya. Kalau saya tuh nggak kerasa ya sekarang. Udah jam 6 lagi, Masya Allah. Sebenarnya kita kalau mau sampai jam 8 bisa, tapi ayo bunda sekalian saja yang baca. Ya, saya mendengarkan. Insya Allah. Karena saya pun ada kegiatan lain, mau siap-siap, mau tilawah juga Insya Allah. Ayo bunda sekalian, jangan lupa tilawah minimalnya 1 juz. Insya Allah siap ya, siap-siap 1 juz, 1 juz. Nah, insya Allah 1 juz untuk apa? Untuk khatam di hari ke-30. Nah, nanti kita numpang di rumah masing-masing. Ya, silakan. Undang tetangga masing-masing numpang, insya Allah. Tapi numpangnya jangan siang-siang sekalian karena masih puasa. Numpangnya malam-malam meskipun aneh ya. Nah, kita bikin ketupat saja insya Allah untuk untuk lebarannya. Baik ya bunda sekalian, Masya Allah, barakallahu fikum yang selalu antusias tadi luar biasa sampai 200 peserta subuh-subuh. Nah, itu saya tuh serasa kayak lagi ngisi kajian di masjid yang besar, tapi ini di Zoom luar biasa ya. Daerahnya di mana? Di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum ya bunda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan bisa sampai akhir bulan Ramadan kita mendapatkan fadilah setiap harinya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Oke, kami undur diri ya bunda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi. Nanti insya Allah akan ada kajian pagi seperti biasa dengan Ustadz siapa? Ditunggu saja. Insya Allah ya. Ayo bunda sekalian tinggal ikut saja insya Allah. Oke, kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah lalu doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu sekalian. Silahkan berkegiatan lagi ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kok sampai